Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terus selamat datang di podcast kita kali ini. Sebelumnya kita ingin mengucapkan terima kasih dulu karena buat kalian semua yang udah join ke podcast kita. Terus ya kita kenalan dulu kali ya. Saya Muhammad Rizky. Terus ada kawan saya, siapa namanya Mas? Saya Taufan Asetaki. Oh iya. Oke. Kali ini kita akan bahas gimana ya topik kali ini. Ini berat banget sih menurut gua. Berat. Iya. Ini menyangkut masa depan kita nih. Betul. Jadi kita akan bahas topik yang sangat penting, yaitu bagaimana tantangan kita setelah lulus kuliah dan keahlian yang harus dimiliki mahasiswa sistem informasi. Oke, Pan, dari lu sendiri, kalau kita bicara soal fresh graduate dari jurusan sistem informasi, menurut lu nih apa aja tantangan utama yang akan kita hadapi setelah lulus? Tantangan mahasiswa sistem informasi ya? Iya. Kalau menurut gua ada beberapa tantangannya. Yang pertama itu udah jelas persaingan ketat. Karena lulusan IT itu kan banyak ya. Jadi kita tuh harus punya nilai lebih lah dari lulusan-lulusan lain. Terus yang kedua mungkin apa yang kita diajarin di kampus itu biasanya nggak selaras dengan yang ada di industri, dengan kebutuhan industri. Ya, jadi kita harus explore lagi sendiri gitu. Habis itu adaptasi. Nah, ini juga salah satu tantangan. Jadi di dunia kerja itu kan cepat berubah gitu kan. Jadi kita sebagai mahasiswa itu ya harus bisa beradaptasi lah dengan dunia kerja nanti, dengan teknologi baru juga. Ya, itu juga salah satu tantangan juga, teknologi itu yang berkembang pesat, ya kan. Jadi apa yang kita pelajari di kampus sekarang nih belum tentu nanti pas masuk dunia kerja tuh relevan, belum tentu kepake gitu, bisa aja udah upgrade gitu kan. Setuju sih menurut gua. Iya, benar. Setuju banget. Paling penting sih adaptasi dunia kerja. Soalnya kita kayak sih yang ngadepin orang-orang kayak bos gitu, ya kan, tekanannya beda lah pasti. Ya, beda pasti. Kampus. Oh gitu ya. Berarti ya mahasiswa tuh nggak bisa cuma ngandelin ilmu dari kampus doang sih. Iya, nggak bisa. Iya. Kita harus punya kemampuan dasar yang kuat, terus ya, harus belajar otodidak juga sendiri buat sukses di dunia kerja. Iya benar. Betul. Terus ya dari keahlian yang harus kita punya gitu tuh sebagai mahasiswa. Nah kalau menurut lu yang wajib gitu yang kita harus kuasain sebelum kita lulus? Keahlian ya. Kalau untuk mahasiswa TI, IT ya, mungkin yang nggak jauh-jauh pasti programming. Itu yang paling inilah, ngoding. Sebenarnya tuh kita pernah ngoding lah, dasarnya aja nggak apa-apa gitu. Harus punya kayak bahasa-bahasa yang familiar aja kayak Python, JavaScript, atau Java tuh kan bahasa-bahasa programan yang sering dipakai dan terkenal kan. Seenggaknya kita harus bisa lah fundamentalnya gitu. Tuh. Terus yang kedua database dan cloud computing juga kayak SQL, NoSQL, terus platform kayak AWS dan Google Cloud itu juga. Terus juga ada cyber security tentang keamanan data. Nah itu penting juga di era sekarang kan. Keamanan itu juga. Habis itu ada yang nggak kalah pentingnya juga, yang nggak kalah
kerennya juga itu data science atau AI yang sekarang udah berkembang pesat banget kan. Nah, Iya betul. nah, pemahaman tentang analis data juga penting, machine learning gitu. Nah itu sangat membantu tuh kalian itu. Terus juga ada problem solving, ya kan. Nah jadi perusahaan tuh juga pasti butuh orang-orang yang bisa berpikir logis lah dalam menyelesaikan masalah. Terus habis itu apa lagi ya? Mungkin communication. Dari ini kali ya. Apa? Communication and teamwork gitu kali ya. Ya juga. Jadi nggak cuman ngandelin kemampuan teknis, karena kan di dunia kerja kan kita bakal banyak kerjasama kan, kolaborasi kan. Iya benar. Iya, jadi komunikasi juga penting tentunya. Terus habis itu project management juga, metodologi agile dan scrum juga sering digunain di industri teknologi. Mungkin ada keahlian lain yang banyak yang lain. Iya sih banyak ya. Iya banyak. Kita ya belajar coding tuh bener sih, harus kuasain kayak bahasa pemrograman sih awal-awal. Enggaknya ya pemrograman jauh-jauh dari sini. Jadi kalau sebagai mahasiswa sistem informasi kita nggak boleh gaptek lah. Ya jelas lah, nggak boleh gaptek, ketinggalan kita. Berarti soft skill tuh punya peran besar ya. Kadang mahasiswa tuh mahasiswa terkadang terlalu fokus ke coding, terus lupa dunia kerjanya gimana, komunikasi dan kerjanya itu juga padahal kadang mahasiswa tuh kurang gitu. Paling ya nggak kalah penting juga itu soft skill itu, karena banyak perusahaan juga yang justru dia malah lebih milih kandidat yang soft skillnya tuh bagus gitu, daripada skill teknisnya. Iya. Pan, gue mau nanya deh sama lu. Kalau lu ada ini nggak sih gambaran, kan kita semester 6 ya, mau semester 6 nih ya kan? Udah ada gambaran belum kalau lu kan mau kerja di mana gitu? Kalau kerja di mana sih? Ya kerja bagian apa lah gitulah. Nah kalau itu gue sih tertarik dengan programming, kayak modding gitu ya, entah itu buat web atau aplikasi gitu ya. Iya. Cuman ya gue terus mempelajari juga yang lain kan, karena siapa tahu dapatnya rezeki yang lain juga. Ya seenggaknya kita tahu lah gitu. Tentang teknologi itu jangan buta banget gitu. Oh iya. Kalau menurut gue sih ya, kalau gue lebih lagi tertarik sama programming. Kalau lu gimana? Gue sih pengen ini ya, jadi data analis kayaknya sih. Cuma nggak tahu juga sih, mudah-mudahan rezeki sih. Soalnya menurut gue sih data analis tuh jam kerjanya oke lah, nggak yang berat banget ya kan. Terus juga kayaknya kerjanya tuh anak SI banget gitu. Iya. Apa yang kita kuasain tuh pokoknya ini banget lah, kita banget lah pokoknya. Itu sih. Cuma ya balik lagi sih, tahu rezekinya kemana lah. Mudah-mudahan salah. Yang penting ya kita penting aja kan. Yang penting belajar aja. Urusan nanti jadi apa mah ya urusan nanti. Nah iya. Cuma kalau misalkan kita kerja kayak misalkan kayak data analis kan SI banget kan gitu kan. Misalkan dari luar sih, sorry bahasanya luar jurusan. Oh. Nah iya, menurut lu gimana tuh ya?
kalau kerja nggak sesuai jurusan ya, nggak sesuai jurusan. Iya, sebenarnya nggak masalah juga sih. Juga ya. Iya, yang penting usaha aja. Iya. Yang penting usaha belajar terus nyarinya. Kalau emang ternyata nggak dapet ya udah, mau gimana lagi. Iya sih. Makanya tadi yang udah dijelasin tadi, ya kita harus punya nilai lebih dari lulusan lain biar nggak kalah saing. Nah, Gitu, biar gampang juga kan. betul. Tuh. Gua ada tips sih sebenarnya sih buat nilai lebih itu. Gimana? Kita tuh bisa join kayak organisasi gitu. Nah, di organisasi itu ini sih lumayan lah benefitnya menurut gua. Jadi kita kan di organisasi itu kayak ada acara apa gitu, yang acaranya bisa, contohnya kayak lomba lah, apa acara, banyak juga sih acaranya sih. Ya salah satunya lomba lah gitu. Biasanya kan lomba dapat sertifikat gitu. Dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu berguna sih buat saat kita ngelamar kerja kan gitu kan. Iya, jelas itu penting. Dan kalau punya komunitas itu kan, jadi kalau misalkan ada hal yang kita nggak ngerti itu kan kita bisa nanya orang, memperluas koneksi juga gitu kan. Betul. Iya, bagus sih di organisasi juga. Iya, bisa dari situ. Kalau emang lu nggak sibuk apapun gitu ya kan, buat orang-orang yang pada nonton podcast ini nih, ya bisa lah coba organisasi ya kan, gimana. Iya benar sih. Ya Pan, lu mau nanya juga nih, menurut lu tuh masuk sistem informasi itu gimana perasaannya? Senang, nyesel, apa gimana ya? Kalau gue sih justru gue malah merasa ini cocok aja sih. Gue malah ngerasa cocok di sini. Nggak tahu kalau di jurusan lain kayaknya gue malah ngerasa nggak cocok ya. Awalnya sih gue nggak ngerti kayak programan gitu tentang IT gitu, gue rada kurang ini. Tapi setelah gitu ya, lu awal-awal tuh masuk benar-benar nggak ngerti ya? Iya, benar-benar nggak tahu apa-apa gitu. Tapi setelah masuk ke sini, ke sistem informasi, justru gue malah nemuin suatu hal yang seru gitu, malah cocok gitu. Iya gitu. Jadi ya gue malah, ya mungkin karena udah diatur juga kan jalannya kan. Ya kalau gue sih cocok aja gitu, suka-suka aja. Gitu ya. Lu gimana? Kalau gue masuk sistem informasi itu, menurut gue pilihan yang tepat sih. Gue merasa gak salah jurusan lah pilih jurusan ini. Soalnya gue tuh kalau di sistem informasi kan kita ada codingan, ada kayak desain gitu ya kan, desain aplikasi. Terus ada statistika lah, tuh walaupun rada berat, cuma kalau kita pelajarin tuh enjoy juga ya. Iya. Kalau menurut gue, terus kayak sama sih gue kayak lu nggak ngerti sama sekali kan itu sistem informasi itu apa sih sebenarnya. Cuma gue ada mindset begini sih, kalau kita tuh harus masuk dulu dari jurusan itu, baru kita tahu ya kan. Iya. Apa aja isinya. Kita ya belajar lah ya kan. Ya. Gua masuk ya itu sih gue ngerasa cocok lah. Cocok ya. Iya. Gak nyesel ya berarti masuknya. Yoi, enggak sih, gak nyesel lah. Nyesel ya. Gitu. Iya sih. Cut. Nah, jadi buat para orang yang buat
dengerin ya buat orang-orang yang udah dengerin podcast kita nih. Nah, kalian mungkin mau masuk jurusan sistem informasi cuma masih ragu. Menurut gua sih cobain dulu lah. Soalnya kalian kalau belum belum nyoba, kalian belum tahu lah gimana. Iya, coba dulu. Terus juga sebenarnya sistem informasi itu kayak isinya kan kayak codingan gitu-gitu. Sebenarnya kalau kalian mau coba sendiri dulu tuh bisa aja sih sebenarnya. Kalian coba ya banyak coba kayak tutorial banyak gitu lah. Lihat tutorial di YouTube gitu. Salah. Terus juga sekarang sistem informasi itu banyak kursusnya. Kayak ada teman kita nih, salah satu ada yang ikut kursus sistem informasi kok. Iya. Dan juga Pak. SI itu kan nggak cuma ngoding kan, banyak bidangnya. Tinggal cari aja yang cocoknya di mana gitu. Nah, banyak iya. Kok. Coba dicek lah passionnya bagaimana gitu. Iya, yang penting coba aja dulu, masuk dulu. Betul. Cocok. Oke, sekarang kita punya beberapa tips ini buat teman-teman yang mungkin lagi mau lulus, ya kan, dan segera mau kerja. Kita punya tipsnya nih. Nah, coba dari lu, Pan. Ya. Tipsnya gimana tuh? Tips lulus nih, habis lulus. Iya. Kalau habis lulus mungkin yang pertama udah pasti bikin CV dulu, perbarui CV sama portofolio, ya kan? Karena perusahaan tuh lebih tertarik melihat proyek yang udah kita buat nih apa aja nih, itu kan, daripada cuma nilai akademik. Karena kan ya perusahaan juga pengen lihat hasil lah dari apa yang udah kita buat, gitu kan, dari kreativitas kita. Iya, hasil. Ya, terus hasil orang itu gimana ya kan? Iya, benar-benar. Terus yang kedua mungkin coba aktif di kayak LinkedIn gitu. Karena kan di LinkedIn isinya ya orang-orang biasanya kalau nyari kita mau nyari orang nih, ini kemampuannya apa aja, nah itu di LinkedIn tuh, ya kan, kemampuan banyak orang di situ. Dan gitu ya? Iya, banyak juga rekruter yang nyari kandidat tuh dari platform ini gitu, melihat dari LinkedIn-nya dia gitu. Orang bisa apa gitu kan. LinkedIn tuh ini kan ya platform yang di website itu kan? Iya, di website. Dia khusus buat kayak nampilin iya. Itu keahlian gitulah gitu. Jadi jadi coba pakai LinkedIn lah, itu harus pakai LinkedIn karena bisa ya dapat undangan dari situ kan. Nggak tahu, dapat koneksi. Terus yang ketiga bisa sih. Nah, yang ketiga nih yang lumayan penting juga, jangan pilih-pilih kerjaan gitu, karena kadang biasanya kalau fresh graduate itu kalau baru lulus ya kan, itu terlalu idealis gitu, milih-milih kerjaan mau yang gini, padahal kan pekerjaan pertama itu penting gitu loh, buat belajar dan pengalaman gitu ya. Jadi iya bener tuh. Jadi kayak yang jangan inilah ya apa, kayak terpaut sama wah gue kalau lulus gaji harus minimal 8 juta. Nah gitu. Itu jangan begitu, nggak mungkin, susah. Iya. Jadi harus cari ada pengalamannya dulu. Iya, harus pengalaman dulu, baru nanti kalau udah punya skillnya udah bagus, makin meningkat, pengalaman bagus, baru bisa tuh gitu. Jadi kalau baru lulus ya udah jangan pilih-pilih gitu, yang penting belajar dulu aja, cari pengalaman gitu di dunia kerja tuh gimana sih gitu. Bener. Kayak ya gaji, terus kayak
jangan inilah pilih pekerjaan, aku mau kerja yang dekat aja dari rumah gitu. Wah susah sih. Jangan begitu, susah. Ya kerja dulu ya di mana aja lah gitulah. Misalkan pengalamannya nggak bagus itu gas baru gitu sih. Yoi. Itu Nah, aku nambahin sih. apa? Ada yang terakhir menurut gue sih. Apa tuh? Jangan berhenti belajar. Oh iya. Ini penting sih. Kita nih dalam dunia IT ini cepat berubah gitu. Jadi kita harus kayak inilah eksplorasi terus teknologi baru dan kita harus ningkatin skill kita juga gitu. Jangan sampai kita jadi orang tuh ya gaptek banget lah. Ketinggalan gitu ya, stuck situ aja. Iya. Jangan mau ketinggalan gitu. Ya, lagi Terus sih. Sekarang tuh apa? AI ya. Iya, zaman udah AI nih. Gila aja tuh AI itu. Iya. Udah bisa buat video, Benar-benar bisa buat jauh banget Pak. iya, buat lagu, bisa niruin artis juga. Iya. Cepet banget cuma Apa-apa. dalam Iya, waktu singkat doang. Bener. Apa-apa bisa di macem-macemin sama AI. Iya, mungkin aja nanti tahun depan ada apa bisa bikin robot kerja gitu, ngapain gitu. Ya, Wah iya, wah ngeri sih. ngeri. Kita digantiin kerja kita sama AI. Iya, makanya itu salah satu tantangan juga sih kita di bidang apa IT ini. Kita harus benar-benar upgrade itu cepat gitu. Sama Iya. teknologi, nggak boleh ketinggalan. Gak boleh ketinggalan gitu sih. Bener-bener. Oke, tadi kan kita ngomongin AI ya. Terus AI itu ngeri lah ya, bisa gantiin kerjaan manusia gitu. Iya, bisa. Sebenarnya itu benar gak sih AI itu bisa gantiin kerjaan manusia? Menurut lu gimana Pak? Tergantung. Menurut gua. Gitu. Kerjaannya apa? Kalau misalkan kerjanya itu sifatnya repetitif atau berbasis aturan gitu, mungkin bisa gitu. Gitu manusia. Contohnya kayak chatbot kan sekarang bisa pakai AI juga kan. Kita nanya gitu lewat AI gitu. Nah kalau chatbot bisa nanti customer, terus atau mungkin AI yang bisa membuat laporan keuangan otomatis, ini bisa juga. Iya ya, laporan keuangan ya. Tergantung pekerjaannya apa sih. Alah. Terus ada contoh lainnya nggak? Kayak di bidang industri manufaktur gitu kan ya banyak tugas ya kan, kayak inspeksi kualitas atau pemrosesan bahan baku. Nah yang sekarang tuh bisa dilakukan sama robot lah gitu. Iya. Mungkin kedepannya juga bakal makin banyak lagi tuh robot di industri yang dipakai ya. Iya. Tapi dari itu semua bukan berarti AI itu bakal mengambil alih semua pekerjaan tuh, enggak juga gitu. Gitu ya. Nah kalau misalkan pekerjaannya itu yang butuh kreativitas atau pemecahan masalah yang kompleks gitu kan, yang susah gitu, atau interaksi manusia yang masih untuk sekarang mungkin masih susah ya, atau ke depannya gimana kan, nggak ada yang tahu teknologi bakal berkembang apa nantinya. Tapi ya sampai sekarang sih ini itu susah digantiin kalau yang berkaitan dengan itu. Nah contohnya tuh kayak di bidang desain gitu. Kalau desain yang tipis-tipis masih bisa, cuma kan kalau yang kompleks susah tuh, belum bisa AI. Terus konsultan bisnis, nah terus atau psikolog ya. Kalau psikolog kan kita butuh pemahaman emosi kan, dari orangnya langsung. Nah itu AI belum bisa, AI belum punya emosi gitu. Gitu ya. Itu sih. Gitu. Jadi bukan soal AI mengambil pekerjaan, tapi lebih ke bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan ini di zaman AI. Nah, iya benar.
tergantung orangnya sih. Kalau orangnya bisa memanfaatkan dengan baik, justru AI malah membantu gitu, bukan malah menggantikan. malah menggantinya ya. Misalkan contoh, kalau misalkan dalam pemrograman mungkin emang AI Iya. bisa kita nanya terus dia codingin gitu, mungkin bisa. Nah cuman kalau yang sekarang tuh AI kan belum bisa coding yang kompleks gitu kan. Iya Nah mungkin benar. AI masih bisa ngebantu kita, kayak misalkan kalau misalkan ada error dia suruh benerin. Nah kalau itu kan tugas kita kan jadi lebih cepat kan, kita nggak perlu banyak waktu buat nyari baris-baris mana error gitu kan. Jadi gimana pinter-pinternya kita manfaatkan teknologi aja yang ada gitu. Benar. Ya, intinya kalau gitu apa aja sih skill yang harus kita miliki biar nggak tergantikan oleh AI gitu? Walaupun AI nggak semuanya ganti pekerjaan kita ya, cuma apa aja gitu skillnya menurut lu Pan? Kalau menurut banyak pakar ada beberapa skill yang bakal makin penting di era AI ini, yang makin banyak ya. Yang pertama udah jelas kreativitas, kita harus makin kreatif ya, sama inovasi. AI mungkin emang bisa memproses data dengan cepat, tapi soal ide-ide barunya atau pemikiran-pemikiran manusia yang out of the box lah gitu, itu masih unggul manusia. AI belum bisa. Setuju tuh. Ya, jadi pemikirannya mungkin dari kita, tapi kita menggunakan AI itu untuk membantu gitu kan. Terus ya itu sih paling. Setuju sih. Ada critical thinking atau kemampuan berpikir kritis lah gitu dari manusia. Cuma AI bisa memberikan rekomendasi berdasarkan data, tapi manusia tuh tetap harus bisa menganalisis apakah solusi yang diberikan tuh benar-benar efektif atau tidak lah gitu. Ya benar-benar. Benar banget. Skill lainnya juga salah satunya problem solving gitu. Ada banyak pekerjaan di masa depan yang akan melibatkan AI sebagai alat bantu gitu, bukan sebagai pengganti yang gue jelasin tadi gitu. Jadi AI bukan mengganti, tapi ngebantu kita untuk kerjanya jadi makin efektif sama efisien kan. Gitu ya, benar. Ya jadi ya pinter-pinter aja gimana cara manfaatinnya untuk menyelesaikan masalah. Kayak tadi kalau di coding mungkin gimana nih, kalau lagi error kita bisa tanya AI ini apa yang salah gitu kan, terus kita koreksi lagi gitu kan. Jadi bisa bekerja sama lah. Jadi jangan takut tergantikan, tapi terus belajar. Nah itu sih iya, konteks itu ya bener. Kita tuh jangan tergantikan, tapi harus memanfaatkan AI tersebut. Jangan takut. Yoi, bener-bener. Selain itu, soft skill seperti komunikasi dan kolaborasi juga sangat penting nih. AI mungkin bisa menganalisis data, tapi tetap butuh manusia kan ya untuk menjelaskan hasil analisis ke klien atau tim kerja gitu. Ya tetap aja manusia yang harus ngejelasin kan, nggak bisa ya jelasin. Mungkin AI cuma bisa analisis doang gitu. Jadi kita emang harus paham juga teknologi AI itu sendiri, jadi bukan malah takut dan ngehindar gitu kan, tapi kita malah harus belajar gitu terhadap AI yang ada sekarang berkembang. Gimana kita harus paham gimana AI ini bekerjanya gimana, nah, terus cara makainya juga gimana, kan nggak ngasal juga kan pakai AI kan, ada prompt-nya, nanya itu nggak ngasal gitu sih. Jadi ya intinya jangan takut lah sama perkembangan AI yang sekarang ini. Iya, kalau bisa kita harus ya tetap inilah, jangan gaptek gitu. Kalau gaptek udah tuh. Kalau diibaratin mungkin kayak kalkulator. Iya, kalau kalkulator itu kan emang cepat banget ngitungnya kan, kita tinggal klik jadi. Nah kita bisa pakai kalkulator itu biar
ngitungnya makin cepat. Jadi kita nggak perlu ngitung manual gitu kan. Nah mungkin kayak gitu AI gitu. Jadi kita pakai buat mempercepat pekerjaan kita. Ya. Sip. Oke, jadi dari sini kita akan memberi kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya buat mahasiswa sistem informasi yang masih punya 1,5 tahun lagi sebelum lulus ya kan, ini waktu yang pas banget sih buat nyiapin diri sebelum masuk ke dunia kerja. Jangan sampai pas lulus tuh tapi masih bingung gitu mau ngapain gitu. Ini banyak nih kasusnya nih. Nah, tantangan utama setelah lulus nanti tuh ada banyak, kayak persaingan yang ketat, skill yang nggak selalu sesuai lah sama kebutuhan industri, dan teknologi juga terus berkembang gitu. Jadi jangan cuma ngandelin ilmu dari kampus aja, ilmu tuh ya luas lah tuh, bagi ilmu sistem informasi gitu. Belajar dari gaptek aja, dari belum masuk kuliah aja bisa sebenarnya. Iya, yang nggak punya background pun bisa belajar ya, mulai belajar. Iya benar, dari kursus gitu bisa. Iya, dan Ini juga harus terus belajar lah hal-hal yang baru yang dibutuhkan di dunia kerja gitu. Banyak di bidang IT itu banyak gitu. Gak cuma soal coding doang, itu ada database, ada cloud computing, cyber security, dan masih banyak lagi lah yang belum disebutin. Nah tapi juga nggak kalah penting ya kan, dari hard skill itu soft skill juga perlu. Problem solving, ya gimana cara memecahkan masalah, terus cara komunikasi sama rekan kerja nanti, karena kita kerja nggak sendiri kan, kita kolaborasi sama orang gitu. Dia harus bisa kerja sama juga sama tim, manajemen proyek gitu kan. Dan perusahaan juga nggak cuma nyari orang yang ya jago teknis doang gitu. Betul. Ya komunikasi. Malah dipilihnya ada orang yang kayak teknisnya biasa-biasa ya, tapi dia jago ngomong, jago komunikasi, kerjasama, bisa justru malah dia yang dipilih gitu. Malah dia ya. Iya. Soalnya kayak ngerasa lebih nyambung gitu. Kalau teknis itu kan mungkin kita bisa pelajari nanti gitu, tapi kalau komunikasi kan mungkin susah ya, kalau nggak diasah gitu. Nah terus kalau misalnya biar makin siap nih sebelum lulus, coba bikin portofolio proyek gitu. Juga ikut magang yang ada, atau mungkin bisa freelance juga kan, bidang IT itu bisa freelance. Terus gitu ya. Coba ambil sertifikasi juga, dan kayak yang lu bilang tadi, coba masuk ke komunitas gitu. Yoi, betul ya, karena penting juga betul organisasi ya. Terus intinya ya itu jangan telat, jangan nunggu lulus dulu baru mikirin mau kerja apa nih, mau belajar apa nih. Jangan pas udah mau lulus nih, tapi dari jauh-jauh hari itu udah harus punya planning gitu. Harus ada actionnya, harus ngapain. Jadi pas sudah bingung mau nyari kerja apa, atau mungkin malah sebelum lulus udah ada tawaran gitu kan, lebih bagus lagi. Iya bisa tuh kan, tadi kita kayak udah nyiapin data dari LinkedIn lah contohnya ya. Siapa tahu dapat dari tawaran situ kan. Iya, jadi bisa tuh. Iya. Makin cepat. Oke lah. Ya lah, podcast kita kali ini. Terima kasih yang udah dengerin sampai akhir. Kalau ada kesalahan kata mungkin dari gua Pak Tapan, mohon dimaafkan ya. Kita sama-sama belajar di sini. Ya, sama-sama masih belajar. Iya. Ya, semoga kita lulus tepat waktu lah. Amin. Setengah tahun. Amin. Oke. Makasih guys. Ya, makasih Pan ya. Ya, makasih juga Rizky. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.